kembali lagi dari saya. Jadi saya akan review barang, yaitu water pass untuk segala pengukur bangunan teman-teman, yaitu laser bisa saya gunakan ini teman-teman. Ini uniknya barang ini teman-teman ya. Nanti saya akan review satu. Saya pun baru saya beli dalam 1 minggu. Saya baru pakai sekali aja teman-teman. Jadi cara menggunanya pun sederhana, nggak rumit sekali lah teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa beli pun, kalau teman-teman dah atau membelinya pun, senanglah untuk membagi tutorial. Baterai 2 buah baterai ABC teman-teman ya. Kita gunakan baterai ABC, lalu kita masukkan di sini di belakang dia, lalu kertas satu, ini tutupnya teman-teman ya. Oke, lalu bisa kita nyalakan. Oh ya, satu lagi saya mau bagi tahu, apabila kita mengukur satu benda, jadi kita kunci di sini teman-teman ya. Contoh ini kita buka dulu, ini dia ada karetnya supaya dia tuh nggak lari ya. Apabila kita nyalakan dulu. Teman-teman, sudah nyala ya. Dia pun boleh dipusing apabila kita kerja membuat plafon, kalau kita sendirian nggak ada teman lah, contoh teman, kita bisa tuh kita sangat dan mudah. Dia ada dua garis. Satu berdiri, satu datar. Apabila kita mengukur pintu ataupun yang tiang rumah, bisa kita gunakan dengan garis berdiri teman-teman ya. Kalau kita memasang keramik dengan datar ya. Apabila kita buka ini kunci ini, dia di dalam goyang teman-teman, supaya dia bisa lurus atau bisa gimana ya, saya bilang apabila kita ini tanah dia nggak rata di bawah, jadi water passnya tetap stabil ya, karena di dalam dia kayak ada guli ataupun kayak ada timbangan air lah, makanya dibilang water pass ya, water pass laser ya. Jadi ini sangat membantu bagi tukang ya. Kalau saya sarankan, kalau tukang untuk memasang plafon, untuk mencari level dia, jadi senang kita gunakan pasang keramik. Terus nanti saya akan kasih tahu cara penggunaannya untuk mengukur keramik atau untuk mencari tinggi rendahnya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman cobalah water pass laser. Saya akan next video ini untuk cara penggunanya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini posisi dia saya akan berdirikan untuk mengukur tiang ini teman-teman. Kalau tiang ini sengit ataupun lari berapa senti, kita akan tahu teman dari timbangan air. Saya akan tunjuk ini depan dia ada 2 biji laser yang saya bilang tadi. Terus saya akan tekan tombol atas ini, ada 2 teman-teman ya, satu untuk datar, satu untuk lurus. Saya akan tekan ini, posisi dia datar teman-teman ya. Teman-teman bisa tengok ya, itu datar ya. Ini untuk pengukuran keramik ataupun lantai. Yang kedua, kita tekan tombol kedua. Kita akan teman-teman, ini bisa diputar ya, bisa ikut berapa kita mau derajat dia. Jadi saya akan mengukur siku dinding ini teman-teman ya.
teman-teman bisa nampak ya, ini dia siku lagi sampai atas teman-teman ya. Apabila dia nggak siku teman-teman, ini nggak akan dapat teman-teman siku ini. Oke, ini kita matikan dulu datar. Oke, berarti dinding ini siku teman-teman ya. Terusnya ini bisa dipusing kemanapun kita mengarahkan, kita bisa arahkan kemana, ke situ. Oke. Jadi seperti inilah water pass laser yang saya gunakan untuk kerja bidang mengukur yang untuk tinggi rendah ya teman-teman ya. Oke, nanti saya tunjukkan sebentar, kita tunjukkan sekarang ya. Oke, kita tunjukkan untuk pengukuran tinggi rendah lantai rumah kita teman-teman. Oke, sekarang ini kita akan mengukur lantai ini teman-teman ya. Jadi keramik dengan atas nggak sama ya teman-teman ya, beda mungkin dalam 10 cm ya teman-teman. Kita ambil dataran. Oke, teman-teman bisa nampak ya sana laser. Kita ambil dataran, terus kita akan ukur. Bisa nampak? Oke, 5 cm, 5 cm. Jadi ini dia sama teman-teman, dia akan dapat sama ya, tinggi rendahnya. Ini untuk mencari tinggi rendahnya, teman-teman bisa buat kayak gini. Posisinya walaupun tidak lurus di bawah, dia tetap aman teman-teman, tetap dia akan mendapatkan sesuai. Oke, tadi kita sudah review yang laser, yang water pass laser teman-teman. Ini ada satu lagi saya menggunakan untuk mencari siku keramik atau mencari siku rumah, bisa menggunakan satu benda lagi, yaitu namanya laser siku lah, untuk mencari siku rumah atau mencari siku keramik. Bisa menggunakan ini. Ini ada 2 laser teman-teman ya. Dia bisa mencari siku kalau kita contoh memasang dinding, itu memasang gambar atau memasang bingkai, teman-teman bisa menggunakan laser siku. Oke, sekarang saya akan mempraktek cara menggunanya. Teman-teman bisa masukkan baterai. Ini baterai 3 teman-teman ya. Kalau yang tadi 2 teman-teman. Baterainya 3 kita gunakan. Oke, kita tutup. Ini lebih praktis lagi teman. Ini cuman tidak, saya sarankan ini cuma kita bisa cari siku saja teman, siku rumah ataupun kita siku keramik. Biasanya orang tukang pasang keramik itu menggunakan benang ya teman. Itu mau itu cara yang lama lah, yang saya bilang tidak modern. Sekarang kan tidak sudah modern teman-teman, semua kerja mau praktis teman-teman. Oke, ini ada dua lampu laser, ini satu teman-teman. Ini tombol dia untuk mengaktifkan on di sini semua ya teman-teman ya. Contoh saya tekan teman-teman ya. Oke, teman-teman nampak ya. Ini satu lampu, ini satu lampu, ada 2 ya, ini 1. Jadi ini penggunaannya teman-teman untuk mencari siku rumah ya, untuk mencari siku keramik, dan untuk memasang bingkai yang besar-besar. Contoh lah teman-teman pasang bingkai kan kadang-kadang teman-teman nggak rata kan, tapi apabila kita menggunakan ini sangat membantu teman-teman. Oke, saya akan peragakan cara penggunaannya ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman bisa nampak ya, ini cara untuk mencari siku keramik. Oke, keramik ini kalau tidak siku kita bisa tahu teman-teman dari siku ini ya. Ya, ini keramik nggak siku teman-teman ya, nggak siku, lari sedikit aja dia, berapa senti aja. Jadi apabila kita pasang keramik, kita menggunakan ini, kalau benang mungkin tidak perlu kita pakai lagi teman-teman, cuma kita menggunakan laser ini, on off, terus kita pasang dan dia bisa lengket ya. Kalau kita tekan ini dua, dia akan lengket. Dia akan lengket, bisa cabut lagi ya. Oke teman, kuat, nggak goyang pun. Oke, satu lagi saya akan kasih plastik. Oke teman-teman bisa nampak ya, ini di sini ada water passnya. Jadi teman-teman akan tengok di water pass ini, apabila water pass ini posisinya kedudukannya di tengah. Oke, sebentar ya teman-teman ya, maklum saja saya pun ambil video ini sendirian aja, satu orang megang, satu orang review. Oke, apabila posisi air ini di tengah, berarti ini akan lurus teman-teman ya. Teman-teman bisa kalau teman-teman bisa masang bingkai, masang segala benda yang untuk rumah lah, teman-teman bisa menggunakan laser ini, sangat-sangat membantu teman-teman. Kalau saya misang keramik atau itu, saya gunakan ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa arahkan ke sana, bisa kemari pun bisa. Oke, tapi kalau untuk lurus teman-teman, saya sarankan teman-teman kena harus tengok water pass ini ya, yang ini harus posisinya di tengah macam ini ya. Oke teman, sampai situ saja yang saya bisa mereview water pass siku dan water pass untuk level lurus itu. Cuma saya bisa jelaskan itu, saya pun kurang paham juga untuk menggunakan, tapi saya sudah menggunakan seminggu lah. Tapi ada juga sih yang bisa kita gunakan yang lain-lain lah, seperti yang entah bangunan atau dimana gitu bisa kita gunakan.